Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti yang sudah Bapak informasikan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, sebelumnya Bapak ingin mengingatkan nih kepada kalian semua. Sebelumnya kan Bapak sudah men-share terkait bahan ajar. Sudah dibaca belum? Sudah? Ada yang belum? Baiklah, jikalau seperti itu, Bapak akan men-sharekan kembali terkait bahan ajar kita pada siang hari ini. Nah, ini adalah bahan ajar yang akan kita pelajari pada hari ini. Di mana berisi identitas bahan ajar kelas 5 semester 1. Terdapat kata pengantar, cara penggunaan bahan ajar, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Bisa dilihat, yang pertama kita akan menemukan teks, kemudian kita dilatih untuk menulis mengenai informasi yang ada pada teks sebelumnya, kemudian kita juga berdiskusi, kemudian kembali kita akan berdiskusi mengenai teks yang ada di bahan ajar ini. Nah, itulah bahan ajar kita pada hari ini. Nah, oleh karena itu, untuk mengefektifkan waktu, di sini kakak akan langsung masuk ke materi pembelajaran, yaitu mengenai tema 2, subtema 3 pada pembelajaran 5. Baik, sudah pada siap sebelumnya? Baiklah, kalau seperti itu. Nah, di sini pertama, kakak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana dengan membaca teks, siswa mampu mempresentasikan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan percaya diri. Kemudian dengan berdiskusi, siswa dapat mempresentasikan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan percaya diri. Kemudian dengan membaca teks dan menyimak penjelasan dari guru, siswa juga dapat menganalisis jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mempresentasikan cara menghargai usaha ekonomi orang lain dengan percaya diri. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan sebuah teks ya, di mana teks ini berjudul Kelurahan Babakan Pasar Luncurkan Gerakan Pungut Sampah. Nah, kegiatan yang pertama adalah kita membaca teks terlebih dahulu. Sini Bapak akan membacakan teksnya ya. Yang pertama, agar masyarakat sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah. Lurah Babakan Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri menyatakan DPS ini merupakan program pemerintahan kota pada tahun 2016, di mana program ini bertujuan agar Kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Rocky berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Nah, berdasarkan teks tersebut, di sini kakak sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul. Lokasi daerah pada berita tersebut adalah Kelurahan Babakan Pasar yang berada di Kota Bogor. Yang kedua, apa masalah yang dihadapi? Masalah yang dihadapi adalah masalah sampah yang berserakan di wilayah Kelurahan Babakan Pasar. Kemudian yang ketiga, bagaimana solusi yang diambil oleh pemerintah? Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul. Solusi yang diambil oleh pemerintah kota adalah mengajak warga dalam gerakan pungut sampah. Nah, kemudian kita lanjut nih. Ada pertanyaan yang keempat. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Ada yang tahu tidak? Ya, betul. Karena
semua masyarakat harus terlibat langsung agar Kota Bogor terbebas dari sampah. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir adalah apa keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Jawabannya adalah keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit dan lingkungan sekitar menjadi lebih indah dipandang. Nah, jadi itu merupakan pertanyaan yang termasuk ke dalam 5W plus 1H, di mana pertanyaan tersebut harus kita kuasai ke depannya karena sangat penting ya anak-anak semuanya. Kemudian selanjutnya, apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Ada yang tahu tidak? Ya, betul. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan akhirnya dapat mengganggu kesehatan organ pernapasan. Nah, kalian tahu nggak sih bahwasannya tuh ada orang-orang yang kegiatan sehari-harinya itu mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali. Ada yang tahu nggak? Itu disebut apa? Ya, betul sekali. Itu disebut dengan, biasanya kita menyebutnya dengan pemulung. Nah, para pemulung ini biasanya mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Nah, berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Nah, bisa dilihat ya, ada 3 contoh yang sudah Bapak sajikan. Nah, itu merupakan contoh dari benda-benda daur ulang yang bisa dikreasikan menjadi sebuah hal yang berguna. Gitu. Nah, kemudian timbul pertanyaan lagi nih, apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Ayo, apa pendapatnya? Ya, pekerjaan pemulung adalah pekerjaan yang halal. Pemulung juga berjasa dalam mendaur ulang sampah. Karena saat memilih sampah, pemulung akan langsung memilah sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Nah, kemudian, apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Nah, usaha pembuatan benda-benda daur ulang itu sangat diperlukan untuk menekankan jumlah sampah. Proses daur ulang membuat benda yang menjadi sampah bisa digunakan kembali. Kemudian bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Nah, caranya adalah kita dengan bisa memilih terlebih dahulu sampah yang akan dibuang. Kemudian buanglah sampah tersebut di tempat sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya anak-anak. Nah, kemudian bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Nah, cara dalam menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang adalah dengan kita menggunakan benda-benda hasil daur ulang tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya mari kita amati. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang itu melibatkan orang lain. Nah, keterlibatan orang lain itu dapat dilihat dari kegiatan mulai dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, apa sih masing-masing kata tersebut? Nah, pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen, berupa upah atau gaji dari produsen. Nah, selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Nah, yang terakhir konsumen. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara, yaitu distributor. Nah, itulah materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, untuk meningkatkan pemahaman dan juga penguasaan kalian terhadap materi kali ini, Bapak sudah men-share LKPD dan juga lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini Bapak akan menampilkan terlebih dahulu LKPD-nya ya. Nah, ini merupakan LKPD yang harus kalian isi. Nah, di sini ada identitas, SDN, kelas 5, tema 2, subtema 3, dan alokasi waktunya. Kemudian terdapat juga tujuan pembelajaran, petunjuk kerja,
dan kegiatan yang harus kita lakukan. Nah, di sini yang pertama, Bapak sudah menyajikan sebuah teks, harus kalian baca. Kemudian setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan kurang lebih 3 pertanyaan, 4 pertanyaan. Nah, selanjutnya kalian bisa menjodohkan pernyataan A dan B dengan menarik garis pada kotak. Nah, jadi kan di sini ada kotak yang di kiri dan di kanan. Nah, kalian hubungkan mana yang nyambung menurut kalian. Oke? Paham? Nah, setelah itu di sini juga Bapak menampilkan sebuah gambar di mana kalian dituntut untuk menentukan penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan gambar yang tersedia. Nah, jadi sini ada gambarnya, bisa dilihat ada sampah yang berserakan. Nah, di sini kalian bisa mengisi nih, hak berdasarkan gambar tersebut apa, kewajibannya apa, dan tanggung jawabnya apa. Kemudian yang kedua juga sama, cuman gambarnya berbeda. Untuk yang gambar kedua ini adalah kebakaran hutan. Sama haknya apa, kewajiban, dan juga tanggung jawabnya. Kemudian kegiatan terakhir, sama memperhatikan teks, dan kalian diminta untuk membuat 5 pertanyaan beserta jawabannya berdasarkan teks tersebut. Jadi kalian bisa membuat 5 pertanyaan berdasarkan kata kunci yang sebelumnya, yaitu 5W plus 1H. Paham anak-anak semuanya? Baik, jikalau sudah, nanti kalian juga bisa mengerjakan lembar evaluasi yang Bapak kirim. Di mana lembar evaluasi ini berisi 2 macam kegiatan. Yang pertama ada pilihan ganda, di mana pilihan ganda ini terdapat 10 soal, ya. Ya, pilihannya ada A, B, C, dan D. Jadi kalian isi dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Nah, kemudian yang kedua juga ada isian singkat, di mana isian singkat ini terdapat 5 soal. Nah, kalian nanti bisa menjawab soal-soal tersebut dan kemudian kirimkan kembali lembar evaluasi yang Bapak berikan di grup WhatsApp. Seperti itu. Apakah bisa dipahami anak-anak semuanya? Baik, jikalau sudah bisa dipahami, itulah materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Selanjutnya, Bapak ingin menutup pembelajaran kita karena waktu kita sudah sebentar lagi. Baik, jikalau masih tidak ada yang ingin bertanya, Bapak cukupkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.